Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan penuntun kita hari ini adalah kemuliaan Allah. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8-20, dan di dalam ayat 9 berkata demikian. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling ditakuti oleh manusia adalah jika ia harus hidup dalam kehinaan. Karena orang lebih baik hidup miskin daripada hidup terhina. Karena kehinaan adalah sesuatu yang selalu ingin dihindari oleh setiap orang. Tetapi tahukah kita bahwa rancangan Allah dalam hidup kita bukan hanya kita terhindar dari kehinaan, tetapi rancangan Allah dalam setiap kita agar kita berjalan dalam kemuliaan. Kehinaan dan kemuliaan adalah dua kata yang bertentangan. Seorang yang hidup dalam kehinaan tidak akan mungkin hidup dalam kemuliaan. Dan seorang yang hidup dalam kemuliaan tidak akan dikuasai lagi oleh kehinaan. Jadi dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar beberapa hal penting tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dapat dialami oleh setiap orang yang hidup berkenan kepadanya. Jadi apa artinya kemuliaan Allah? Yang pertama, kemuliaan Allah perlu kita alami karena kemuliaan Allah mendekatkan kita dengan surga. Ketika kemuliaan Tuhan menguasai gembala-gembala di padang, mereka dapat menyaksikan malaikat Tuhan dari surga datang mendekat, dan mereka dapat mendengar malaikat dari surga itu memberitakan pesan. Dengan kelahiran Kristus, dengan Kristus menjadi sama dengan manusia, surga tidak lagi menjadi tempat yang begitu jauh. Surga ada di hati kita, karena di mana ada Yesus, di situ ada surga. Ketika kita membuka hati bagi Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan masuk ke dalam hati kita dan hati kita ada surga. Yang kedua, kemuliaan Allah menciptakan sukacita surgawi dalam hidup kita. Ayat yang ke-10. Mengapa ada kesukaan besar? Karena dunia ini tidak pernah bisa memberikan kesukaan besar. Dunia ini hanya bisa memberikan kesenangan sesaat, tetapi kemudian akan membawa kepada kesusahan besar dan air mata kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ketika kemuliaan Allah kita terima dan alami, maka sukacita surgawi menguasai kita, dan sukacita surgawi tidak bisa ditaklukkan atau ditundukkan oleh apapun. Yang ketiga, bahwa kemuliaan Allah menyingkapkan rencana dan kehendak Allah. Ayat 14. Segala rencana Allah, kehendak Allah, dan rahasia-rahasia Allah yang dinyatakan dan disingkapkan kepada orang yang berkenan kepadanya. Sehingga kita bisa mendengar suara Allah, kita bisa dipimpin oleh kuasanya, dan kita bisa menjadi peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan yang keempat, kemuliaan Allah membawa kita pada pengalaman-pengalaman mujizat. Ayat 20. Orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, dia akan melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidupnya. Mujizat demi mujizat terjadi. Seringkali kita berdoa dan berharap mujizat terjadi, tetapi mujizat tidak pernah terjadi. Karena kita tidak hidup dalam kemuliaan Allah. Kita masih hidup di dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Yesus datang dari kemuliaannya masuk ke dalam kehinaan, supaya kita yang tadinya hina karena dosa dan ikatan kejahatan dunia ini kemudian dimuliakan bersama dengan Kristus di dalam kuasanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang menuntun hidup kami kepada kepengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi, bahwa sesungguhnya Engkau datang di dalam dunia ini dengan kehinaan, meninggalkan segala kemuliaan-Mu dan menjadi sama seperti manusia yang hina, demi untuk menyelamatkan setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah dengan
kehinaan yang Engkau lakukan, yang Engkau terima, itu membawa kami pada hidup yang penuh dengan kemuliaan, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan, bawa kami untuk lebih mengenal akan kasih-Mu, untuk lebih mengenal akan pengorbanan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.